Baik teman-teman, hari ini kita akan mengikuti kegiatan studi bahasa Inggris untuk kelas 4. Tema kita yang akan dibahas adalah tentang pelukis. Di sini Pak Dede akan menjelaskan beberapa aliran yang didalami oleh para pelukis teman-teman. Jadi setiap pelukis itu punya alirannya sendiri, sama seperti penyanyi misalkan ya. Penyanyi itu ada yang beraliran dangdut, ada yang beraliran rock, ada yang beraliran pop, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pelukis teman-teman. Pelukis itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Ada beberapa aliran yang didalami pelukis atau menjadi ciri khas dari pelukis teman-teman. Yang pertama ada aliran abstrakisme ya. Jadi abstrak ini seperti namanya teman-teman, sebuah lukisan yang abstrak ya. Pencampuran warna, bentuk dan gambarnya itu tidak jelas atau bebas teman-teman, tak beraturan. Jadi pencampuran warna, kemudian pola bentuknya, gambarnya, mungkin hanya beberapa orang saja yang paham dari makna lukisan abstrak tersebut teman-teman. Nah, itu untuk aliran lukis yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan aliran realisme, real ya, atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi pelukis beraliran realisme adalah seorang pelukis yang menggambarkan sebuah lukisannya sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kenyataan, sesuai fakta. Misalkan bentuk orang disesuaikan atau bentuk orang sebagaimana umumnya dibentuk seperti orang. Kemudian bentuk rumah disesuaikan dengan bentuk rumah pada umumnya. Bentuk sawah disesuaikan dengan bentuk pada umumnya. Itu aliran realisme, sesuai dengan namanya realisme atau real, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Lalu yang selanjutnya adalah aliran pointillisme, point atau titik. Nah, pelukis beraliran pointillisme ini teman-teman, melukisnya itu menggunakan titik-titik. Jadi mereka menggabungkan jutaan bahkan ratusan juta titik ya, untuk membuat sebuah lukisan, ya, untuk membuat sebuah gambar. Nah, ciri khasnya dari aliran pointillisme ini teman-teman, jika kita lihat lukisannya dari jarak jauh maka akan terlihat jelas bentuk gambarnya apa, kemudian yang dilukisnya itu apa. Tapi kalau kita lihat dari jarak dekat itu biasanya hanya kumpulan titik-titik kecil teman-teman ya. Oleh karenanya aliran pointillisme ini merupakan sebuah aliran yang mengedepankan titik pada lukisannya, dan semua unsur pada lukisannya baik itu warna, bentuk, dan pola itu berbentuk titik. Nah, itu teman-teman ya, sebetulnya masih banyak aliran para pelukis ini, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Tidak akan dibahas semuanya dulu. Nah, itu mengenai tema kita pada hari ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Inggrisnya. Di sini Pak Dulu sudah menuliskan materi yang akan kita bahas adalah things at bedroom. Things, ada akhiran S. Nah, akhiran S biasanya menunjukkan jumlah yang jamak atau jumlah banyak ya. Things berasal dari kata thing ya, atau benda. Jika ditambah akhiran S maka menjadi benda-benda karena jamak atau banyak. Jadi things itu bukan hanya satu tapi banyak, sesuai dengan katanya ya. Di kamar itu banyak sekali benda-benda yang bisa kita temukan, yang biasa kita pakai. Nah, apa saja teman-teman benda-benda yang terdapat di kamar tidur? Banyak ya. Yang pertama ada bantal, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah pillow ya. Pillow dibaca pillow ya, dibaca seperti biasa pillow, artinya bantal. Kemudian ada bed, kasur. Kemudian ada doll, boneka. Nah, biasanya untuk perempuan suka menyimpan boneka di kamar tidurnya atau di kasurnya ya, untuk menemani tidur biasanya. Kalau untuk laki-laki biasanya guling ya, atau robot-robotan. Kemudian ada lagi blanket atau selimut. Nah, biasanya ini digunakan ketika untuk menghindari cuaca dingin pada malam hari. Nah, itu teman-teman sedikit contoh mengenai benda-benda yang terdapat di kamar tidur. Nah, kegiatan kita hari ini akan membuat diorama atau bentuk 3 dimensi dari kamar tidur yang teman-teman miliki di rumah ya, sedetail mungkin. Teman-teman buat dioramanya boleh dari kertas karton atau kertas APS atau dari kardus atau media yang ada di rumah teman-teman. Silakan yang ada saja, tidak dipersulit ya. Nah, teman-teman buat semirip mungkin dengan kamar teman-teman.
nanti bisa dibantu sama orang tua atau sama saudara ya. Nah, seperti contoh di sini teman-teman, di sini ada kamar tidur ya, sebuah kamar tidur. Pada didekatkan kameranya. Di sini ada beberapa benda ya, diantaranya ada kasur ya, bahasa Inggrisnya adalah bed. Kemudian ada blanket, selimut, ada pillow atau bantal ya. Kemudian ada table atau meja, ada lampu ya. Teman-teman silakan buat diorama semirip mungkin dengan kamar teman-teman. Dan tentu diberi keterangan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya juga ya. Misalkan bed, kasur, blanket, selimut, pillow, bantal, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk evaluasinya teman-teman silakan menerjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Jendela apa, lantai apa, lemari, gantungan baju, meja belajar, dan tas ya. Ini dikerjakan dengan evaluasi. Kemudian teman-teman buat masing-masing kata ini, buat satu kalimat sederhana ya. Misalkan contohnya jendela. I look up the window at the morning. Saya melihat keluar di jendela pada pagi hari. Itu contohnya ya, kalimat sederhana saja. Kalau teman-teman merasa kesulitan boleh dibantu oleh orang tua. Ya, baik teman-teman, demikian saja yang bisa Pak Redi sampaikan. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan dan selalu meminta perlindungan dari Allah SWT. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.